Saya pakai botol bekas susu. Berapa mili kah? Kira-kira sekitar 30 mili per 5.000 kilo. Ya kawan, hari ini kita mau bahas mobil lagi ya, expander. Pemasangan oil catch tank murah tapi efektif. Nah, kenapa tempatnya di sini? Terus bagaimana cara pemasangannya? Kita bahas setelah kita bongkar dulu ya isi dalemannya seperti apa. Oke, kita kuras, kita lihat berapa banyak isinya. Ini setiap 5.000 km sekali saya kuras. Jadi bayangin kalau nggak ada oil catch tank ini, dalam mesinnya seperti apa. Satuan lagi ya. Oke, kita ngalirnya sedikit, saya tutup aja. Saya pakai botol bekas susu. Berapa mili kah? Kira-kira sekitar 30 mili per 5.000 kilo. Kalau mobil kalian jalan 50.000 kilo berarti sekitar 300 mili yang masuk ke dalam ruang bakar. Jadi kira-kira gimana bentukannya ruang bakar kalian kalau tanpa oil catch tank? Oke, gimana cara pasangnya? Ikutin terus ya. Oke, kita buka ya kawan ya. Kita bongkar isinya supaya saya bisa jelasin lebih enak lagi kenapa dan bagaimana supaya efektif. Kita bongkar atas saja ya, kalau bawah nanti banyak olinya mesti. Ini rencana saya juga mau bikin di Vario saya sih, cuman mungkin nggak gini ya, pakai filter bensin mobil. Oke, seperti ini kawan. Ini untuk cuci piring, tapi yang dari besi, bukan yang dari spon. Di dalam juga masih ada olinya lumayan ini, setengah liter ada. Nah, kalau standar beli seperti ini itu nggak dapat kayak gini kawan. Ini cuman 2 lubang ini, level biasa. Ini kebetulan sih punya saya ini udah saya besarin lubangnya, saya bur gede ya, dua-duanya. Satu saya kasih saluran ke bawah, ini masuk ke tengah, ini untuk saringan supaya olinya mengendap. Dikasih saringan ini betul olinya bisa mengendap, cuman ada hal yang lebih penting lagi, tidak sekedar hanya saringan ini aja ya. Ini harus ditempatkan di tempat yang dingin karena ini kan bodinya aluminium. Jadi uap oli yang sudah
masuk ke dalam sini kan kondisinya panas. Kalau dia terkena udara dingin, otomatis akan terpisah olinya sendiri, udaranya sendiri, olinya mengendap. Seperti itu kawan. Nah, tunggu dulu, ini dulu ya. Jadi ini saluran masuk. Ini dari decksel klep biasanya. Dari decksel klep masuk, uap olinya di bawah, kena saringan ini, ditambah udara dingin, terus keluar lagi, ini masuk ke intake manifold. Seperti itu. Kita bawa ke mobil ya. Ya kawan. Oke, jadi sepertinya kawan. Ini yang ada selangnya, ini saluran in. Kalau saya urutkan ke bawah ke sini. Nah, ini dari decksel klep, dari katup PVC ya, positif reserve ventilation. Ini masuk ke situ. Nah, terus yang udara yang sudah bersih ini larinya ke sini, di bawah intake. Ini kan lubang, ini kan aslinya dari sini ke sini kawan, selangnya pendek, cuman saya kasih selang panjang ya. Resikonya selangnya harus benar-benar bagus, jangan beli yang selang murah kawan, kasih selang yang bagus supaya nggak gampang sobek. Kalau sampai sobek nanti mobilnya ngegas sendiri mesti ya. Ini juga harus rapat, semua klem-klemnya harus rapat. Nah, yang agak sulit memang masang di bawah ini, cuman bisa, saya aja bisa, saya percaya kawan-kawan juga pasti bisa ya. Sebab gini, saya itu beberapa kali ke bengkel di Semarang, itu ada speed shop, speed garage yang memang spesial pasang dashtek. Itu saya tanya, terus saya juga tanya ke mekanik-mekanik, mereka tuh selalu cari gampangnya, mereka tuh selalu bilang pasangnya di sini Pak. Nah, saya mikir, ini nih saluran apa? Ini kan saluran masuk, paham nggak jalannya sistem ini? Jadi dari intake ini dia nyedot PVC valve ini. Jadi ruangan di sini itu bisa dibilang vakum, sedikit vakum. Nah, dia dapat udara dari mana? Dari sini. Berarti ini aliran udaranya kan gini, dari selang intake masuk ke decksel klep, dari decksel klep ini masuk ke intake ini, plenum, gitu kawan. Jadi berputar, dia menyedot uap oli yang ada di sini. Nah, ini kan cuma saya alihkan aja dari sini masuk ke oil catch tank, masuk lagi ke intake. Makanya ini saya setiap 5.000 km itu kalau saya kuras paling enggak keluar sekitar 30 mili, 30-40 mili. Coba bayangin kalau setiap 5.000 keluar segitu, berarti kalau mobil kawan itu sudah jalan 50.000 km, itu kan berarti sekitar 3 liter masuk ke dalam ruang bakar. Apa sih fungsinya oil catch tank? Bukan menangkap uap oli, supaya apa? Tidak terjadi terlalu banyak kerak di dalam intake dan di dalam ruang bakar. Itu intinya. Apalagi untuk mobil-mobil yang sudah berturbo dan intercooler, itu intercoolernya akan kotor sekali, penuh dengan oli kalau tidak dikasih oil catch tank. Intake manifoldnya, apalagi mobil diesel ya, itu pasti kotor sekali, kayak bubur dalamnya. Nah, solusinya pakai seperti ini ya. Nih, terus alasan kenapa kok saya taruh di situ, yang tadi saya sudah bilang, oil catch tank ini memerlukan udara dingin untuk mengendapkan oli, mengendapkan uap oli, memisahkan antara uap oli menjadi oli dan udara bersih. Ya, tetap ada olinya sih, tapi lumayan menurut saya. Ya, kenapa?
Ya kalau ditaruh situ jelas saya mencari tempat paling dingin. Nah, fotonya kan ada tuh, saya lihat X-Smoke Expander Club ditaruh di sini. Dia cari gampangnya. Ya. Lah, kalau di sini kan di belakangnya radiator. Dekat dengan radiator, sama aja bohong dong. Dia nggak dapat udara dingin. Kalau hanya mengandalkan saringan busa cuci piring tadi ya bisa, cuman kurang efektif. Nah, makanya saya tarik selang panjang, saya taruh di situ. Caranya cari tempat kalau beda mobil ya, caranya cari tempat dingin tuh gimana sih? Cari aja sekitar fuse box, itu kan isinya kabel. Pabrik itu sudah pasti memikirkan supaya fuse box ini kabel-kabelnya awet. Jadi dia ditaruh tempat yang paling dingin di dalam ruang mesin. Gitu kawan. Misal Pajero ya, yang saya pernah pasang juga. Kalau Pajero kan mesinnya gini, memanjang ke depan. Boost rem ada di situ, turbo ada di sini, fuse box sama di situ. Saya dulu pasangnya juga di samping fuse box. Padahal kebanyakan orang itu pasangnya di dekat karena situ ada dudukan, dekat booster rem. Padahal turbo di sini, itu yang saya kurang cocok, kurang efektif, karena panasnya turbo itu pasti ada di sekitar sebelah kirinya mesin sini. Kalau lihat dari depan ya, sebelah kirinya mesin. Sedangkan sebelah kanan ini areal, menurut saya areal dingin. Ya, itu ya kawan. Kalau mau pasang oil cat tank efektif, dia harus begitu. Oh ya, sama ini tadi, kalau mau dipasang kembali harus dikasih silen yang rapat. Jadi tidak boleh ada bocor udara di sini, supaya mesinnya nggak ngegas sendiri. Oil cat tank ini murah kawan, dibanding sama yang sudah jadi itu jauh harganya. Cuman ya itu, kita mesti modif sedikit, kita kasih selang, kita kasih serabut, dan biasanya bocor penyakitnya oil cat tank ini. Jadi ya kita mesti kasih silen yang bagus. Ini ada packingnya juga, packingnya kita bersih, nanti kita kasih silen lagi ya. Yang lebih mahal banyak, menurut saya yang paling worth it, murah, masih kita masih bisa modif ya. Ini nanti ada di deskripsi untuk link pembeliannya. Oke, ini kita pasang ya. Oh ya kawan, satu hal yang harus diingat, pasang oil cat tank ini juga perlu perawatan untuk memaksimalkan ya. Bukan untuk memaksimalkan, karena kalau tidak dirawat juga bahaya. Jadi begini, oli akan terisi kan. Saya setiap 5.000 aja kira-kira dapat 300 unit. Coba kalau bayangin kalau misalnya ini nggak pernah dikuras penuh sampai atas, ini bisa kesedot ke dalam intake manifold, yang akibatnya akan terjadi efek water hammer. Tapi ini oli, bukan water, tapi oli ya, itu bahaya juga. Jadi kalau pakai ini ya harus rajin-rajin merawat. Oke, saya sih setiap ganti oli biasanya maksimal, jadi kira-kira sekitar 7.000-8.000-an. Tapi biasanya sih 5.000-an saya sudah kurasnya gampang kok, dan buka ini aja akan keluar. Ini juga ada oil levelnya, cuman saya nggak pakai sih, lama-lama juga nggak kelihatan, dan karena namanya mau saya nggak cari baut, saya ganti baut aja, saya hilangin ini ya, rawan bocor malahan. Gitu kawan, oil cat tank untuk expander. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video saya, juga tonton video saya yang lain. Terima kasih telah menonton.